Awan-awan mendung tampak di antara sinar matahari siang ini di penghujung November. Awan-awan yang datang seolah membohongi orang-orang di kota ini. Walaupun mereka terlihat hitam, tetapi hujan belum tentu turun. Gua terbangun dengan kepala yang berat dan mata yang sangat pedih. Perlu waktu beberapa menit untuk bisa bangun dalam keadaan sadar tidak sadar. Waktu sudah menunjukkan pukul 1 siang saat gue melejam tangan gue. Suasana kosan sepi dan hampir-hampir seperti tidak ada kehidupan di luar sana. Rasa lapar pun datang menghampiri perut gue yang sedari kemarin sore tidak gue isi dengan makanan berat. Hanya makan ringanan aja yang gue makan. Gue pun keluar mencari makanan untuk gue isikan pada perut ini. Kamar-kamar lain seperti tidak memiliki kehidupan sedari kemarin. Kamar para wanita itu pun tertutup rapat. Setelah berjalan kurang 50 meter, gue menemukan seorang tukang bakso yang gue lihat berada di ujung pertigaan sana. Syukurlah gue bisa menemukan makanan untuk gue makan siang ini. Gue pun dengan semangat menambah kecepatan berjalan ini. Dua orang bapak-bapak tengah menikmati bersemangkuk baksonya. Mereka pun tersenyum tertawa kecil saat melihat gua. Heran, tadi pagi perasaan gua udah mandi. Sekarang pun paling mata gua doang yang hitam. Bodoh amat, pikir gua tak acuh. Bang, bakso semangkok, makan di sini ya, seru gua pada tukang bakso yang tengah berjongkok mencuci mangkok. Iya dek, tunggu sebentar ya, ucapnya sambil membalikkan badan melihat gua. Dan abang tukang bakso itu pun melakukan hal yang sama, tersenyum, bahkan tertawa yang sudah bisa gua dengar cukup jelas. Semua rasa penasaran gua harus terjawab sama tukang bakso ini. Bang, boleh tanya nggak? Tanya gua sampai di dekatnya yang tengah membuat semangkok bakso. Tanya apa dek? Jawabnya sambil menahan tawa. Saya kan dari sana ke sini jalan. Orang-orang yang di rumah sebelah kiri pada senyum sama saya, tapi yang kanan enggak. Terus dua bapak-bapak itu yang lagi makan bakso, ucap gue sambil menunjuk, juga senyum lihat saya. Abang juga kan sampai ketawa gitu? Emang ada yang salah sama saya bang? Dengan gestur yang malu-malu, abang tukang bakso itu lalu menunjukkan cermin kecil di atas pintu lemari gerobaknya sambil berucap, "Lihat sendiri aja dek di cermin itu." Anjir, gua teriak cukup kencang karena kaget dengan apa yang gua lihat. Sontak 3 orang yang ada di dekat gua tertawa kencang dan begitu lepasnya. Makanya dek, kalau habis pacaran dibersihin dulu tuh bekasnya, ucap salah satu bapak-bapak yang tengah duduk itu. Saya dijelin ini pak, saya baru bangun tidur, jawab gua. Yaudah nih, lap aja pakai serbet, tawar abang tukang bakso sambil menyodorkan serbet yang hitam penuh jelaga. Sialan lu bang, masa saya dikasih serbet bekas ngelap pantat panci, mana hitam gini lagi, ujar gue sedikit kesal. Ya, mana ada tisu di sini. Tuh, kalau mau beli tisu di warung itu aja, sebuah warung yang ditunjuk tidak jauh olehnya. Biar gue hapus pakai tangan aja bang. Tangan gue terus menggesek pipi gue yang tergambar bekas ciuman bibir dengan lipstik berwarna merah. Bungkus aja bang baksonya, bikin 2 bungkus ya. Gua pun terpaksa harus makan di kosan karena bekas bibir di pipi gua. Sebenarnya gua sedikit malas makan di kosan karena akan membuat kotor karpet luar gua. Tapi daripada muka gua tambah merah dan tambah malu, gua berjalan menuju kosan dengan wajah tertunduk dan tetap menggosok-gosokkan pipi gua yang sebelah kiri ini. Mungkin sekarang warna pipi gua berubah merah acak-acakan
karena dari tadi gue gosok asal. Andai gue bayar kos cuma sebulan, mungkin gue udah cari kosan yang baru. Akhirnya gue sampai di kamar kos gue dengan selamat, walaupun sedikit malu. Gue segera membersihkan sisa lipstik yang membekas hingga benar-benar hilang dengan air. Cukup sulit untuk menghapusnya karena mungkin lipstik ini sudah ada dari tadi pagi. Setelah berapa lama gue berhasil menghapus bekas lipstik itu. Gue sudah menduga siapa yang melakukan hal ini, dan gue mau membuat perhitungan sama itu cewek. Sial, udah bikin gue malu sebagai orang baru di sini. Tapi sebentar, kalau gue langsung labrak, mungkin strateginya berhasil supaya dia bisa kenal sama gue. Kalau begitu, mending gue jutekin aja tuh cewek daripada mikirin hal yang gak penting. Gue pun menikmati sebungkus bakso yang sudah gue beli, dan sebungkus lagi untuk nanti malam. Jam sudah menunjukkan pukul 7:03 saat ini. Suara motor yang masuk ke kosan ini sejak pukul 5 tadi, gue hitung sampai 10 motor. Suasana santai sambil menikmati makanan merupakan keadaan terindah yang selalu gue nikmati dalam hidup ini. Menghayal akan hal yang aneh pun sesekali mampir di pikiran gue. Tok tok tok. Suara pintu kamar gue diketuk pelan oleh seseorang. "Siapa?" teriak gue dari dalam. "Aku yang tadi pagi mampir ke sini," suara wanita menjawab. Pasti cewek yang bikin sial yang ada di balik pintu itu. Gue ingin menolaknya dan tidak membiarkannya masuk. "Nggak ada orang di dalam," ucap gue ngasal. "Terus itu siapa yang jawab?" tanyanya kembali. "Operator," jawab gue ngasal lagi. Pintu gue pun terbuka sendirinya, dan muncul sosok wanita dengan pakaian seperti tadi pagi. Sial, pintu itu belum gue kunci dari tadi. Wanita pun masuk, membawa kresek hitam, dan duduk di hadapan gue sambil tersenyum aneh. "Mau ngapain?" ucap gue ketus. "Ini mau ngasih makanan, ucapan terima kasih aja karena udah dibolehin mandi tadi pagi," ucapnya sambil menyodorkan kresek itu. "Simpen aja, gue lagi makan bakso, nggak lihat apa?" "Ih, lu kok ketus banget sih sama cewek," ucapnya dengan ekspresi gemes. "Lagian, lu ngapain ngasih makanan? Bukannya udah anjum gua tadi pagi," ucap gua meledeknya. Gua mau ngucapin terima kasih, tapi elunya tidur. Ya udah, gua cium aja," ucapnya sambil ngeliat ke arah pipi kiri gua. "Gara-gara lu, gue jadi malu tahu. Bangun tidur, gue keluar cari makan diketawain sama orang-orang di jalan. Taunya di pipi gue ada bekas bibir dari cewek kampret," ucap gue sedikit kesal. "Ya, salah lu sendirilah. Kagak cuci muka dulu. Bangun tidur, main nyelonong aja. Terus, lu mau ngapain lagi di situ? Temen lu si Gina sendirian tuh di kamarnya." Gue mencoba untuk mengusirnya. "Ya, ngobrol aja kayak gini." Lo kok tahu nama teman gue Gina?" tanyanya penasaran. "Bukannya tadi pagi lo teriak nama dia di depan kamar mandi sana?" "Oh iya ya, gue lupa soalnya tiap pagi kayak gitu," jawabnya seperti tanpa dosa. "Tiap pagi?" Dia bilang tiap pagi. Jangan-jangan dia datang ke kamar gue cuma buat usaha biar bisa pakai kamar mandi gue tiap hari. Gue harus segera mengusirnya kalau begini. "Udah, sana lu, balik ke kamar. Teman lu lagi nungguin," ucap gue sambil menunjuk ke arah luar. Betapa kagetnya gue saat gue melihat seorang wanita tengah berdiri di depan pintu kamar gue. Itu Gina. Dia tersenyum seperti meledek dan kemudian berucap, "Ih, kok tahu sih?"
Gue lagi nungguin temen gue, saking lamanya gue susul dia ke sini. Sini, duduk Gin. Kenalan nih sama cowok yang belum gue kenal namanya, ucap wanita yang ada di depan gue. Sial, Tuhan, cukup satu wanita saja yang kau kirim. Jangan sampai dua seperti ini. Gue jadi bingung milih yang mana. Stop. Gue jangan sampai berhubungan sama kedua wanita ini yang mungkin nanti cuma manfaatin kamar mandi gue doang. Kenalin dong, nama gue Asti, ucapnya sambil menyodorkan tangan ingin bersalaman. Gue pun terdiam. Gue bingung antara mengusirnya langsung atau menyambut tangannya itu. Mungkin sekadar kenal tidak menjadi masalah. Akhirnya gue memperkenalkan diri gue. Iya, gue Ian, ucap gue singkat. Gue Gina, ucap wanita yang satunya. Gue udah tahu. Ih, gue jawab gitu doang. Nyebelin sih. Biarin. Udah ya, sekarang udah malam. Gue mau tidur. Pada balik kamar masing-masing, ucap gue sedikit mengusir. Ya udah, balik yuk Gin, ajak Asti pada Gina. Iya, yuk. Judes amat nih cowok, timpal Gina sambil bangkit. Mereka pun berjalan keluar dari kamar gua. Saat akan menutup pintu, Asti baru ucap, besok pagi gua numpang mandi lagi ya. Iya, boleh, asal ada makan malam aja buat gua. Ih, ogah. Yuk Gina, kita ke kamar. Pintu pun ditutupnya, dan suara berisik mereka perlahan-lahan lenyap. Gua pun membuka kresek yang tergeletak pemberian Asti tadi, sebungkus nasi goreng lengkap yang terdapat di dalam sebungkus itu. Gua pun memasukkannya kembali ke dalam kresek dan menggantungkannya di gagang pintu untuk gua makan sebagai sarapan. Teman baru di kosan baru semoga tidak menjadi pengganggu kerjaan gua. Kalau mereka sering ganggu gua, entah apa yang harus gua perbuat ke depannya.